Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 3 Oktober 2024, ada film Kuasa Gelap yang diproduksi oleh orang Indonesia sendiri yang menceritakan tentang eksorsisme gereja Katolik yang dibuat oleh orang Indonesia. Luar biasa, saya juga ikut menonton. Dan di mana dalam film Kuasa Gelap tersebut saya bisa memetik beberapa pelajaran bahwa seseorang bisa dikuasai oleh kuasa jahat karena dia sendiri terlebih dahulu bersekutu dengan kuasa-kuasa jahat sehingga dia membuka celah bagi setan untuk masuk dan menguasai dirinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini bagaimana Yesus itu dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dan Yesus menegur orang-orang yang menuduh dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, karena Yesus mengatakan setan itu selalu bekerja sama untuk menghancurkan manusia, untuk menaklukkan manusia. Tidak mungkin setan itu terpecah belah, dan setan itu selalu bersekutu dengan kelompoknya untuk menghancurkan dan menggoda manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini juga kita diingatkan sama dengan film Kuasa Gelap. Ketika kita yang percaya pada Kristus pun, kalau kita bersekutu dengan kuasa jahat, kita selalu menikmati dosa, itu berarti kita membuka celah bagi kuasa jahat untuk masuk dan menguasai kita. Maka tidak heran ada banyak orang-orang pengikut Tuhan yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan karena terbiasa dengan menikmati dosa, sehingga dia terbiasa membuka celah bagi kuasa jahat untuk menguasai dirinya. Dan ada banyak orang-orang pengikut Tuhan yang tidak segan-segan melakukan kejahatan, misalnya membunuh, mencuri, merampok, ataupun melakukan kejahatan banyak hal kepada banyak orang. Karena apa? Terbiasa menikmati dosa sehingga dia membuka celah bagi dosa, bagi kuasa jahat untuk menguasai dirinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengingatkan pentingnya kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus inilah yang menguatkan manusia. Ketika ada dosa ingin menggoda manusia, kuasa Roh Kudus ini yang biasanya menahan, jangan sampai supaya dosa itu datang dan menguasai manusia tersebut. Oleh karena itu, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menyia-nyiakan kuasa Roh Kudus, kekuatan Allah yang ketiga. Maka itu Yesus selalu mengingatkan, bahkan selalu menasihati, barang siapa yang menghujat Roh Kudus, maka dia pun tidak akan mendapatkan pengampunan. Mengapa demikian? Karena Allah sudah membantu manusia, menciptakan manusia, yang menolong manusia, putra menebus manusia. Dan jika kuasa Allah yang ketiga, kekuatan Allah diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, dan manusia tetap menolak kuasa Roh Kudus, berarti sama saja dia tetap menolak Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita mesti minta Roh Kudus setiap hari. Mintalah Roh Kudus setiap hari dalam kehidupanmu. Setiap kali engkau bangun pagi, Tuhan, saya minta Roh Kudus-Mu untuk menuntun, membimbing diriku sepanjang hari ini, agar aku pun hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kita selalu minta Roh Kudus supaya Roh Kudus ini adalah membantu kita untuk membentengi diri kita. Ketika dosa datang untuk menggoda kita, kita tidak cepat membuka pintu bagi dosa. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kita, hati-hati, jangan jatuh ke dalam dosa. Karena setiap dosa yang kita lakukan dalam kehidupan, itu sama saja kita membuka celah bagi kuasa jahat. Mereka akan masuk, mereka akan mengajak sekutu yang lain untuk menguasai diri kita. Maka itu kita seringkali akan banyak berbuat kejahatan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mintalah Roh Kudus setiap hari, biar Roh Kudus yang bekerja, yang menuntun, membimbing diri kita, agar kita pun bergerak, bekerja, dan juga berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua, dan membantu kita untuk tidak membuka celah bagi kuasa jahat. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.